Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kekuatannya baik-baik saja. Di video kali ini, admin akan menceritakan alur cerita dari sebuah donghua yang berjudul Huan Jiwang untuk part kesatunya. Bercerita mengenai seorang pemuda bernama Dokcho yang kerap kali diremehkan karena tingkahnya yang bodoh. Dirinya selalu berangan-angan untuk menjadi orang yang hebat, namun orang-orang malah menertawainya. Tapi siapa sangka di balik kebodohannya tersebut tersembunyi kekuatan iblis yang sangatlah kuat, yaitu seekor monster Raja Naga yang tersegel di dalam tubuhnya. Nah, kira-kira bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung gas ke filmnya. Cerita kali ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Dokcho yang tengah berkisah mengenai sosok inspiratornya, yaitu Feng Tian, seorang pemuda yang berhasil mengalahkan Raja Naga. Dengan semangat ia bercerita sampai-sampai membuat orang yang mendengarkannya kagum. Saat itulah Zifeng, kakak angkat dari Dokcho, datang. Setelah Zifeng memberitahu kalau Dokcho ini tidak punya kekuatan, namun berkeinginan menjadi seperti Feng Tian, semua orang pun langsung menertawainya. Parahnya lagi, sang ibu langsung memukulnya agar Dokcho kembali bekerja. Sementara di luar terjadi pertarungan hebat antara para penjaga dengan seorang perempuan. Belum diketahui siapa perempuan tersebut, namun sepertinya ia adalah orang yang kuat. Lalu adegan berpindah kepada Dokcho dan Zifeng yang baru pulang setelah selesai bekerja. Di sana mereka berbicara mengenai seleksi Akademi Tianwu yang bakalan dipercepat. Menurut kabar, hal itu dikarenakan adanya isu kalau Raja Naga belum sepenuhnya mati, dan itu akan dimanfaatkan oleh pemberontak Kekaisaran Mu untuk melaksanakan pembalasan. Sebelumnya diketahui kalau tempat ini dahulu berada di bawah kekuasaan kuil Tianwu. Saat itu keadaan negeri cukup makmur, namun suatu hari terjadi pemberontakan dari kuil Mu yang menyebabkan pertarungan hebat 10 tahun yang lalu. Mereka menggunakan kekuatan Raja Naga untuk mengalahkan kuil Tianwu. Sayangnya Raja Naga dapat dikalahkan oleh pemuda bernama Feng Tian. Namun belum dipastikan apakah Raja Naga benar-benar telah mati. Kemudian setelah mengetahui kalau seleksi Akademi Tianwu akan dimulai, dengan semangat Dokcho memutuskan untuk memasukinya. Namun Zifeng melarangnya karena menurutnya mustahil bagi Dokcho untuk bisa lulus, apalagi dengan dirinya yang tidak punya bakat sihir. Tak terima dengan perkataan Zifeng, Dokcho pun langsung menunjukkan kemampuannya. Sayangnya, ia malah jadi bahan tertawaan dari Zifeng. Tak lama berselang, Dokcho melihat segelintir bayangan yang ia kira adalah penjahat. Ia pun mengikuti bayangan tersebut agar dapat menangkap mereka. Sesampainya di hutan, ia pun menemukan perempuan sebelumnya yang tengah menyembuhkan diri di atas sebuah tanaman. Kemudian para penjaga pun datang untuk menangkap wanita tersebut. Saat itulah dengan gagah Dokcho menghampiri si wanita untuk melindunginya. Ia menyuruh si wanita agar segera pergi, sementara dirinya akan mengulur waktu untuk menahan para penjaga. Ia mengancam para penjaga agar segera pergi dengan teknik miliknya. Namun tiba-tiba, tanaman yang digunakan oleh si wanita untuk duduk berubah menjadi seekor monster. Sedangkan si wanita kabur menemui seorang iblis yang bernama Shuya. Di sana Shuya menyuruh si wanita agar menyusup ke kuil Tianwu untuk mencari keberadaan dari Raja Naga. Namun sebelum itu ia harus lolos mengikuti seleksi Akademi Tianwu agar identitasnya tersamarkan. Selain itu, Shuya juga mengubah si wanita menjadi seorang laki-laki untuk mengurangi risiko kecurigaan dari para penjaga yang ia temui kemarin. Sementara itu, di saat para penjaga sebelumnya telah terbunuh, Dokcho yang ketakutan terus berlari menghindari si monster yang akan menyerang dirinya. Kemudian di saat ia hampir dimakan oleh si monster, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat muncul dari dalam tubuhnya. Seketika si monster pun dapat ia kalahkan dengan mudah, namun ia juga harus pingsan. Kemudian setelah terbangun, Dokcho sangat kaget kalau ia telah terikat di sebuah tiang. Ternyata itu ulah ibunya yang tidak membiarkan Dokcho untuk pergi, karena pada hari ini Dokcho akan dinikahkan. Setelah lama menunggu, akhirnya calon dari Dokcho pun datang. Rupa-rupanya itu semua adalah kejahilan dari Zifeng. Kali ini Zifeng berubah pikiran.
ia menyuruh Dokcho untuk mengikuti seleksi akademi. Saat mereka pergi ke tempat akademi, tak sengaja mereka menabrak si wanita yang ditemui Dokcho kemarin. Ia amat terkejut kalau Dokcho bisa lolos dari monster tanaman miliknya. Khawatir penyamarannya akan diketahui, ia pun mencoba untuk menahan Dokcho agar tidak dapat berpartisipasi. Namun tetap saja Dokcho dan Zifeng dapat menggunakan pintu lain. Kemudian saat para peserta berkumpul untuk mendengarkan tutorial dari panitia, Zifeng memberitahu beberapa orang yang harus diwaspadai oleh Dokcho. Pertama, ada orang yang bernama Lintian. Kedua, seorang cewek bernama Xiao Yi. Ketiga, pria misterius yang bernama Bailang, serta pria berjubah yang mereka temui sebelumnya. Namun karena mereka terlalu banyak bicara, akhirnya Dokcho pun menjadi disalahkan oleh si panitia. Hal tersebut pun membuat dirinya kembali ditertawakan oleh orang-orang karena mereka ingat Dokcho adalah seorang pembual. Singkat cerita, tes pertama pun akhirnya dimulai. Di sini mereka disuruh untuk mencari hewan buas berangking 3 untuk dibawa, dan batas pengumpulannya hanya berkapasitas 200 orang. Kemudian saat Dokcho ingin pergi, tiba-tiba pria berjubah sebelumnya terlihat menempelkan sebuah sihir di tubuh Dokcho. Hal tersebut pun membuat dirinya kesulitan mencari hewan buas untuk dibawa. Pasalnya sihir yang ditempelkan di tubuh Dokcho membuat dirinya mengeluarkan bau yang mengakibatkan semua binatang pergi. Saking kuatnya efek dari sihir tersebut, binatang buas sekelas harimau putih pun menjauhi Dokcho. Hal itu pun membuat Dokcho amat frustasi. Gimana enggak, yang besar aja pergi apalagi yang kecil. Tak lama kemudian Xiao Yi datang menghampiri Dokcho. Di sana ia menawarkan diri untuk menyembuhkan luka dari Dokcho akibat serangan dari harimau tadi. Namun belum selesai Dokcho disembuhkan, pengawalnya yang bernama Lin menyuruh Xiao Yi untuk pergi menjauhi Dokcho. Di saat Dokcho panik, karena peserta yang tersisa tinggal 9 orang, ia pun terpikir untuk menangkap si harimau dengan jebakan yang ia buat. Untungnya cara tersebut pun berhasil ia lakukan. Namun saat ia sudah kegirangan ingin membawa harimau tersebut ke tempat akademi, di sana terlihat pria berjubah sebelumnya yang menaburkan sihir. Alhasil harimau yang dibawa oleh Dokcho pun berubah menjadi hewan kecil yang imut. Karena hal tersebut, Dokcho pun menjadi bahan tertawaan oleh semua orang. 我可以带你们去看我做的陷阱，我有证据的。小子，跟我耍宝。 Beruntungnya si panitia adalah orang yang hebat. Setelah melihat kilasan cahaya yang muncul dari hewan yang dibawa oleh Dokcho, ia pun mulai percaya. Pada akhirnya Dokcho pun lulus dan diperbolehkan untuk mengikuti tes yang kedua. Kemudian untuk tes yang kedua ini, para peserta disuruh untuk menyeberangi jembatan Sheng Yuang. Kali ini hanya 50 peserta saja yang dapat lolos. Semua orang pun langsung berbondong-bondong untuk menyeberang. Namun saat di tengah jembatan, tiba-tiba kabut tebal pun muncul. Di saat semua orang tidak dapat untuk meneruskan perjalanan, terlihat Bailang dan si pria berjubah yang berhasil mengikuti si panitia. Tapi tiba-tiba si panitia dan Bailang berubah langkahnya saat hampir sampai di seberang. Hal itu pun membuat si pria berjubah heran. Ternyata mereka berdua sedang menghindari monster lumut yang akan menyerang jika mendengar bunyi yang keras. Saat itulah si pria berjubah terpikir lagi untuk menanamkan sihir di sana agar Dokcho gagal dalam tes kali ini. Sementara itu, di tengah kepanikan para peserta yang diserang oleh monster lumut, Xiao Yi menemukan cara untuk menghindari mereka. Ia pun mulai merangkak di tengah banyaknya monster lumut sambil diikuti oleh yang lain, termasuk juga Dokcho dan Zifeng. Namun saat mereka telah berhasil menjauh, tiba-tiba sihir yang ditanamkan oleh si pria berjubah aktif. Seketika hal tersebut pun mengundang pemimpin dari para monster lumut yang berukuran raksasa datang, serta membuat para monster lumut semakin agresif. Berbeda dengan sebelumnya, monster lumut raksasa ini sangat sulit untuk dilewati. Selain punya tubuh yang kebal, ia juga dapat menggunakan sihir yang membuat siapa saja yang terkena sihirnya bakalan menjadi batu. Untungnya pada saat itu Dokcho dapat selamat setelah ia mendapatkan perlindungan dari Xiao Yi. Namun karena kekuatan Xiao Yi yang sudah melemah, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil ditangkap oleh si monster lumut untuk dijadikan makanan. Sementara di tempat lain, terlihat si pria berjubah dan Bailang sudah berhasil sampai ke seberang. Dan mereka berdua adalah orang pertama yang dapat lolos di tes kali ini. Kembali kepada Dokcho, ketika dirinya dan Xiao Yi sudah tidak bisa apa-apa, tiba-tiba Dokcho terbangun di alam bawah sadarnya. Di sana ia melihat seekor iblis yang tengah tersegel dan ia merupakan iblis yang menyelamatkan Dokcho saat bertarung dengan monster tanaman sebelumnya. Iblis tersebut memberikan tawaran kepada Dokcho.
Jika Dokcho mau melepaskan segel yang mengurung dirinya, maka ia akan memberikan sedikit kekuatan miliknya agar Dokcho dapat menyelamatkan rekan-rekannya. Awalnya Dokcho menolak karena ia sempat berpikir kalau si iblis hanya ingin menipunya. Namun karena saat ini rekan-rekannya tengah sekarat, apalagi Xiaoyi yang sudah kering kehabisan energi, ia pun terpaksa membuka segel tersebut. Lalu seketika kekuatan yang besar pun mengalir ke dalam tubuh Dokcho. Saking besarnya kekuatan tersebut membuat si panitia pun kaget, lalu ia pun segera bergegas untuk mengeceknya. Sementara itu si pria berjubah kembali menemui Shuya, dan di sana Shuya memperingatkan si pria berjubah untuk sedikit berhati-hati. Lalu tiba-tiba ia pun kaget karena ada aura dari Raja Naga yang mereka cari muncul. Ternyata aura tersebut berasal dari Dokcho yang saat ini tengah berhadapan dengan si pemimpin monster lumut. Bahkan ia dengan mudah mengalahkannya. Mengerti hal tersebut, Shuya pun segera pergi untuk mengeceknya juga. Sementara itu, Dokcho yang berada dalam kendali Raja Naga tidak dapat mengendalikan kesadarannya. Bahkan ia hampir membunuh Xiaoyi di sana. Beruntung pada waktu itu ada dua orang hebat yang dapat menghentikan Dokcho. Nampaknya mereka berdua adalah tetua dari kuil Tianwu. Kemudian setelah itu mereka langsung pergi. Lalu orang-orang yang sebelumnya menjadi batu kembali seperti semula. Singkat cerita, ujian kedua pun akhirnya selesai dilaksanakan. Mereka yang berhasil menyeberang dinyatakan lulus, termasuk juga Dokcho dan Zifeng. Sebelum mereka melanjutkan ke ujian ketiga, si panitia memberitahu kalau monster lumut raksasa sebelumnya adalah sebuah kecelakaan. Entah kenapa bisa muncul begitu saja, dan mereka akan segera melakukan investasi. Setelah itu mereka semua yang lulus diperkenankan untuk memasuki kuil Tianwu yang berada di dalam sebuah pelindung. Di sana mereka bertemu dengan panitia baru atau guru baru yang bernama Duyin. Jika dilihat-lihat, ia sangat mirip dengan si gurita kuning, namun bedanya ia jauh lebih kecil. Tapi walaupun kelihatannya seperti orang lemah, guru Duyin ini sangatlah tegas. Bahkan ia punya kemampuan yang dapat membaca pikiran seseorang. Kemudian para peserta disuruh untuk mencari rumah agar mereka dapat beristirahat. Lalu pada keesokan harinya ujian ketiga pun dilaksanakan. Pada ujian ketiga ini para peserta disuruh untuk mengumpulkan koin sebanyak 1000 keping dalam waktu 8 jam. Dan koin tersebut nantinya digunakan untuk membuka pintu suci yang menentukan kelayakan mereka menjadi bagian dari Akademi Tianwu. Kemudian para peserta disuruh untuk mengambil kantong koin tersebut di atas pohon dengan menggunakan sihir. Di dalam kantong tersebut berisi jumlah koin yang berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Saat semua orang berhasil mengambil kantong koin tersebut, Dokcho yang tak punya sihir terpaksa harus memanjat untuk mengambil koin itu. Tapi tak disangka kantong yang Dokcho ambil berisi sekitar 2000 koin. Alhasil, ia dan Zifeng dikejar oleh semua orang. Dengan terpaksa, Dokcho pun membuang beberapa koinnya, sampai akhirnya hanya tersisa 100 koin untuk menghindari incaran semua orang. Namun saat dirinya ingin pergi ke tempat zona aman, tiba-tiba ia dihadang oleh 3 orang alumni yang sudah lulus seleksi. Dan ternyata itu merupakan bagian dari rencana Guru Duyin agar tes ini semakin menarik. Selain Dokcho, rupanya si pria berjubah dan Bailang juga dihadang oleh para alumni. Mereka memaksa peserta untuk menyerahkan koin miliknya. Tapi entah kenapa tiba-tiba saat itu Dokcho menjadi sangatlah kuat. Bahkan ia dapat melihat pergerakan musuh dengan sangat lambat. 是不是有点不合适啊？又是这种感觉。 Sampai pada akhirnya si pria berjubah pun datang mengacaukan pertarungan mereka. Di sana ia membuat para alumni dan Dokcho tidak berdaya, serta menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil koin mereka. Sementara di bagian lain diperlihatkan 2 orang utusan Shuya yang diam-diam mengikuti tes kali ini. Tujuan mereka kemari tidak lain adalah untuk mencari keberadaan Raja Naga yang diduga berada di antara para peserta. Nampaknya mereka berdua ini cukup kuat. Dapat dilihat dari kemampuannya yang dapat mengendalikan seseorang hanya dengan tatapan mata. Di tempat lain, Zifeng dengan mudahnya mendapatkan 1000 koin setelah dirinya berhasil menipu seorang pria tua. Tak lama Dokcho datang dan memberitahu Zifeng mengenai kemampuan sihir yang telah ia dapatkan. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi ledakan dan itu berasal dari tempat Xiuyi yang telah diserang oleh anak buah Shuya. Dengan teganya mereka menyiksa Xiuyi untuk memastikan apakah Raja Naga berada di tubuhnya menggunakan kekuatan dari kristal ungu. Melihat hal itu, Dokcho yang tak tegas segera menyerang mereka.
Namun entah kenapa kekuatannya tiba-tiba menjadi tidak aktif. Beruntung mereka masih bisa menyelamatkan Xiao Yi setelah mereka meledakkan bom asap sebagai pengalihan. Dan di situ mereka juga mengambil kristal ungu milik anak buah Shuya yang dibawa oleh hewan yang ditangkap oleh dokter sebelumnya. Sayangnya mereka berdua kini berhasil tertangkap dan hampir terbunuh. Untungnya waktu itu kekuatan Dokcho kembali aktif, sehingga mereka bertiga masih dapat selamat. Setelah itu pertarungan antara Dokcho dan anak buah Shuya yang bernama Bagui pun terjadi. 神经强化， 通炸飞吧！都去死吧！ Dalam pertarungan tersebut, Bagui menjadi tidak terkendali dan dikhawatirkan akan memancing penjaga dari kuil Tianwu. Lalu rekan dari Bagui yang belum diketahui namanya mengendalikan Zifeng untuk mengembalikan kristal ungu agar emosi Bagui dapat terkendali. Namun justru terjadi masalah saat kristal biru tersebut menyentuh tubuh Dokcho seketika menyebabkan ledakan yang amat dahsyat. Di situ Dokcho kembali memasuki alam bawah sadarnya, di mana terlihat ada seekor naga biru yang ingin memakan tubuhnya. Dan naga biru itu merupakan perwujudan dari kristal yang mereka curi tadi. Lalu tiba-tiba Raja Naga muncul menghentikan si naga biru. Raja Naga menyuruh naga biru agar tidak mencampuri urusannya karena dirinya sangat membutuhkan tubuh dari Dokcho. Ia mengancam naga biru jika berani macam-macam, maka tak akan segan menghabisinya. Seketika si naga biru pun langsung tunduk dengan ucapan Raja Naga. Lalu saat Dokcho terbangun, ia pun kaget kalau ia tengah memakai pakaian yang disebut pakaian naga. Melalui telepati, si naga biru menjelaskan kalau dirinya adalah pelindung pakaian tersebut. Ia memberitahu kalau kekuatan yang diperoleh Dokcho sebelumnya berasal dari mutiara Raja Lumut yang telah ia makan. Namun karena sepertinya tubuh Dokcho tidak mampu menggunakan kekuatan tersebut, naga biru pun memberitahu kalau ia telah membuka seluruh segel yang ada di tubuh Dokcho agar Dokcho lebih leluasa menggunakan sihirnya. Sebelumnya tubuh Dokcho ini telah hancur akibat tidak dapat menahan kekuatan dari mutiara Raja Lumut. Untungnya si naga biru mengembalikannya seperti semula, serta membuatnya dapat mengeluarkan kekuatan yang telah ia dapatkan atas perintah dari Raja Naga. Sayangnya kekuatan tersebut hanya dapat digunakan selama 12 jam dalam satu hari. Tak lama Guru Duin datang, dan ia berhasil mengusir anak buah Shuya agar pergi dari sini. Lalu setelah waktu yang ditentukan habis, para peserta yang berhasil mengumpulkan 1000 koin diperkenankan untuk memasuki pintu suci. Pintu tersebut akan menentukan warna dari para peserta. Setiap warna menunjukkan seberapa tinggi level yang dimiliki. Bailang mendapatkan warna hitam, si pria berjubah mendapatkan warna hijau, Lin mendapatkan warna ungu, Xiao Yi mendapatkan warna pink, dan juga Zifeng mendapatkan warna kuning. Namun jangan salah, warna kuning adalah level terlemah, kata Guru Duyen. Kemudian di saat Dokcho bersedih karena kuenya tak cukup, tiba-tiba naga biru memanggilnya. Di sana ia memberitahu agar Dokcho segera maju. Ia juga menyuruh Dokcho untuk mengambil sesuatu yang ada di balik kantongnya. Setelah diambil, ternyata itu adalah uang spiritual. Sang naga biru menjelaskan kalau uang spiritual bisa membawa Dokcho untuk lulus dalam tes kali ini. Namun saat Dokcho memperkenankan diri memasuki pintu, semua orang malah menertawainya. Ditambah si pria berjubah juga bingung, padahal koin yang dimiliki oleh Dokcho sudah ia ambil. Kemudian setelah Dokcho keluar dari pintu, semua orang yang tertawa pun langsung terdiam. Pasalnya ia berhasil lolos dengan tanpa warna, di mana menurut Guru Duyin ini adalah kejadian yang langka. Tak terima dengan apa yang didapatkan oleh Dokcho, para peserta yang iri protes kepada Guru Duyin mengenai uang spiritual yang digunakan oleh Dokcho. Namun Guru Duyin menjelaskan kalau uang spiritual kastanya lebih tinggi dari koin, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Merasa dicurangi, para peserta pun langsung mengeroyok Dokcho sambil dilindungi oleh Zifeng. Untungnya wakil direktur Akademi Tianwu yang bernama Nona Wenhu datang menghentikan pengeroyokan tersebut. Di sana ia menenangkan para peserta yang mengamuk dengan memberikan peringatan kepada Dokcho dan Zifeng karena telah membuat kekacauan. Dan jika mereka mendapatkan satu peringatan lagi, artinya mereka akan segera dikeluarkan. Sementara itu diam-diam si pria berjubah kembali menemui Shuya. Di sana Shuya memberitahu mengenai keberadaan Raja Naga yang berada di tubuh Dokcho. Lantas hal itu pun membuat si pria berjubah terkejut. Lalu ia pun diminta oleh Shuya untuk selalu memperhatikan Dokcho, sedangkan dirinya akan mengirim seseorang untuk mengambil sebuah artefak yang akan digunakan untuk melepas segel dari Raja Naga.
Selanjutnya, mereka yang telah menyelesaikan tes pintu suci dibawa oleh Guru Doyen ke tempat yang bernama Shi Fangyu untuk memilih senjata Eodemon mereka. Di sana, Guru Doyen juga memberitahu kalau sekarang dirinya telah ditunjuk menjadi pembimbing mereka. Sesampainya di tempat Shi Fangyu, mereka semua pun disuruh untuk memasuki portal sesuai warna yang mereka miliki. Dan portal tersebut akan membawa mereka ke sebuah kuil yang akan memberikan mereka senjata. Ketika Dokcho sampai di kuil miliknya, ia pun bertemu dengan beberapa roh api yang menjaga tempat tersebut. Mereka ini sangat gemar bermain togel. Ketika Dokcho melihat permainan mereka, para roh api sangat kaget, sebab mereka tidak merasakan adanya aura yang terpancar pada tubuh Dokcho. Hal itu pun mengingatkan mereka dengan pemuda yang bernama Feng Tian. Ia adalah orang pertama yang datang ke tempat ini tanpa memiliki warna. Dan setelah itu tak ada lagi yang mendatangi tempat ini. Mendengar hal itu, Dokcho pun kaget sambil kesenangan. Karena para roh tersebut sangat gemar bertaruh, mereka pun membuat kesepakatan kepada Dokcho. Jika Dokcho berhasil menebak dadu yang keluar, maka ia boleh memilih senjata miliknya. Dokcho pun menyetujui tawaran tersebut. Singkatnya, berkat kemampuan Dokcho yang pandai dalam menebak angka, ia pun berhasil memenangkan taruhan. Di sisi lain, peserta yang lain sudah mendapatkan senjata mereka, termasuk Zifeng yang mendapatkan kunai. Sementara Dokcho masih kesulitan dalam memilih senjatanya. Ditambah ia harus membayar 1000 koin untuk mendapatkan senjata tersebut. Beruntungnya ia dapat membayar dengan menggunakan uang spiritual yang masih tersisa. Namun sialnya karena salah memilih, ia hanya mendapatkan sebatang kayu. Hal itu pun membuat Dokcho bingung, padahal saat ia memilih ekspresi dari para roh api terlihat ketakutan. Lalu pada keesokan hari, surat yang dikirim Dokcho kepada sang ibu sampai. Surat tersebut berisi keseharian Dokcho di akademi yang sangatlah menyenangkan, padahal kenyataannya sangatlah buruk. Ia sengaja menulis seperti itu agar sang ibu tidak mengkhawatirkannya. Lalu ketika para peserta tengah berlatih menggunakan senjata Eodemon mereka, Guru Doyen memperkenalkan seorang anak bernama Shuzang yang ingin mengetes kemampuan dari para peserta pemula. Shuzang ini berasal dari klan warna murni yang terkenal cukup kuat. Untuk kandidat pertama, ia meminta Lin Tian agar bertarung. Namun sayangnya Lin Tian dapat dengan mudah ia kalahkan. Kemudian untuk peserta selanjutnya, ia meminta Belang dan si pria berjubah. Pertarungan kali ini cukup menegangkan. Pasalnya si pria berjubah dan Belang dapat menandingi kekuatan dari Shuzang. Merasa tak puas, Shuzang kembali menambahkan slot dengan menyuruh Dokcho dan Zifeng untuk bergabung. Namun tetap saja kekuatan dari Shuzang sangat sulit untuk dikalahkan. Kemudian datanglah si naga biru, berbicara melalui alam bawah sadar Dokcho. Di sana ia menyuruh Dokcho untuk menggunakan senjata Eodemon yang satunya. Rupanya Dokcho telah mendapatkan 2 senjata Eodemon saat berada di kuil. Saat itu ia yang masih punya uang spiritual meminta lagi untuk memilih senjata. Dan senjata yang ia dapatkan adalah tato mata yang dapat menyerap apapun. Dokcho pun menggunakan tato tersebut untuk menyerap jubah dari Shuzang. Dan terlihatlah 2 tangan tambahan yang disembunyikan oleh Shuzang. Pantas saja saat ia bertarung, ia dapat menangkis serangan dari Belang dan si pria berjubah. Kemudian duel pun akhirnya dihentikan dan Dokcho pun disuruh untuk mengembalikan jubah Shuzang yang bertumpuk dengan pakaian kotor milik Dokcho. Pada video sebelumnya, setelah Dokcho berhasil memasuki pintu suci yang digunakan sebagai penentu kelulusan murid Akademi Tianwu, terus ia pun dibawa oleh Guru Doyen ke tempat yang bernama Shi Fangyu. Di sana ia mendapatkan 2 senjata berupa sebongkah kayu dan tato mata yang dapat menyerap apapun. Lalu ketika mereka berlatih, ia kedatangan seorang murid bernama Shuzang yang ingin mengetes kemampuan dari para peserta pemula. Awalnya para peserta pemula yang terdiri dari Belang dan si pria berjubah cukup kesulitan menghadapinya. Beruntungnya pada waktu itu berkat senjata Eodemon dari Dokcho yang telah menyerap jubah dari Shuzang, pertandingan pun dihentikan. Sebenarnya tidak ada pemenang dalam duel kali ini. Namun saat Shuzang kembali ke tempatnya, ia sempat ditegur oleh sang pemimpin klan yang belum diketahui namanya. Terlebih lagi, tugasnya mencari batu meteor yang disuruh oleh sang pemimpin gagal, dirinya kembali mendapatkan teguran yang sangat keras. Sebenarnya dirinya telah menemukan batu tersebut, namun saat jubahnya diserap oleh Dokcho, kemungkinan batu tersebut ikut menghilang.
Di tempat lain, para peserta pemula yang sudah dipastikan lolos diminta oleh pengajar mereka yang bernama Nona Shenmu untuk mencari 8 tanaman obat di hutan. Tujuannya untuk melatih para murid mengetahui tanaman obat yang berguna. Mereka punya waktu 8 jam untuk menyelesaikan tugas tersebut dan membutuhkan 1 orang pasangan. Sialnya di sini Dokcho harus berpasangan dengan si pria berjubah, sebab Ziping sebelumnya terlebih dahulu diambil oleh peserta lain. Awalnya mereka berdua cukup kesulitan mencari tanaman obat dengan level tinggi. Ditambah si pria berjubah yang sudah banyak kehilangan tenaga, ia pun sempat terjatuh saat pencarian obat tersebut. Beruntungnya mereka berhasil melewati tugas kali ini, bahkan mendapatkan nilai tertinggi berkat pengetahuan Dokcho yang telah diajarkan oleh ibunya. Lalu setelah tugas itu selesai dilaksanakan, Dokcho dihampiri oleh Suzang dengan membawa 2 anak buahnya. Tujuannya tak lain adalah untuk mengambil batu meteornya kembali. Ia memaksa Dokcho untuk mengembalikan batu tersebut, serta memberikan ancaman akan menghabisi Dokcho jika dirinya tidak memberikan batu tersebut sekarang juga. Dokcho yang tidak tahu apa-apa terus mengelak, sampai pada akhirnya karena sudah muak ditindas, ia menyuruh Suzang untuk bertarung. Dan jika dirinya yang menang, maka ruangan yang ditempati oleh Suzang akan menjadi miliknya. Sebaliknya jika dirinya yang kalah, maka ia bersedia untuk keluar dari Akademi Tianwu. Mendengar hal tersebut, Suzang pun tertawa seperti meremehkan Dokcho. Lalu tak lama Nona Shenmu pun datang. Di sana ia diminta oleh Dokcho untuk menjadi juri pada duel kali ini. Sebenarnya perkelahian di akademi sangatlah dilarang. Namun berhubung ini permintaan dari kedua pihak, Nona Shenmu pun bersedia untuk menjadi juri mereka. Dan di sini Dokcho sedikit diuntungkan karena mereka tidak boleh sampai membunuh lawannya. Awalnya Dokcho hanya bisa berlari menghindari serangan dari Suzang, sebab untuk saat itu entah kenapa ia belum bisa mengeluarkan kekuatannya. Kemudian melalui telepati naga biru memberitahu kalau Dokcho harus bersiap menghadapi serangan dari Suzang, sebab menurutnya kekuatan dari Dokcho bakalan aktif saat dirinya sedang terdesak. Dan benar saja, saat Dokcho dengan berani menantang Suzang, seketika kekuatannya kembali aktif. Hal tersebut pun membuat semua orang sangat kaget. 怎么回事啊？不知道啊。那个云天吉突然变得很强啊，神力，和之前的感觉不一样了。伸手百毒拳加速，攻击加速，再加速。楚小狗，吓死我了！我以为死定了。 Lalu tengah pertarungan, Suzang pun menduga kalau pakaian dari Dokcho yang memberikan kekuatan tersebut. Ia pun segera mengambil pakaian tersebut, tapi ternyata dugaannya salah. Seketika dirinya tepar setelah terkena listrik kejut yang muncul dari pakaian Dokcho. Setelah itu Dokcho pun dinyatakan sebagai pemenang, dan sesuai perjanjian dirinya pun mendapatkan ruangan yang ditempati oleh Suzang. Di sana ia mengajak rekannya untuk bergabung, namun yang mau ikut hanya Bailang dan juga si pria berjubah. Anehnya ketika mereka memasuki kamar, si pria berjubah langsung mengurung Dokcho seakan tidak memperbolehkan ia pergi. Sementara Suzang mendapatkan siksaan dari sang pemimpin karena telah gagal menyelesaikan tugasnya. Lalu ketika Dokcho tengah memeriksa senjata miliknya, ia menemukan 2 buah batu kristal yang keluar. Dan kemungkinan batu tersebut adalah batu yang dicari oleh Suzang. Kemudian saat kedua batu tersebut disatukan, terbentuklah sebuah bola yang bersinar terang. Bersamaan dengan itu, si pria berjubah tiba-tiba pergi. Dokcho yang curiga segera mengikutinya. Namun di tengah hutan, ia malah kehilangan jejak. Rupa-rupanya si pria berjubah tengah dikejar oleh Bailang, sampai-sampai membuat ia terjatuh karena telah kehabisan energi. Beruntungnya ia masih bisa untuk kabur. Setelah lepas dari kejaran Bailang, dirinya yang kehabisan tenaga bermaksud memulihkannya kembali menggunakan tubuh aslinya. Tapi tiba-tiba Dokcho muncul. Hal tersebut pun membuat si wanita sangat kaget, sampai-sampai ia kembali pingsan. Kemudian Dokcho yang panik segera membawa wanita tersebut ke kamarnya. Saat itu tiba-tiba kristal yang ada di dahi si wanita bersinar. Ketika Dokcho menyentuhnya, seakan muncul gambaran dari masa kecil mereka. Terlihat di sana mereka berdua tengah berada di tengah kobaran api. Tak lama si wanita pun terbangun. Ia segera menyerang Dokcho dan menyuruhnya untuk merahasiakan mengenai gambaran yang ia lihat di kristal miliknya. Bahkan ia juga menanamkan segel yang akan membunuh Dokcho jika memucurkan rahasia tersebut. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan Bailang yang mendatangi tetua Tianwu. Rupanya Bailang ini adalah seorang mata-mata Tianwu. Pantas saja ketika mengetahui siapa si pria berjubah, ia langsung mengejarnya.
Kemudian pada keesokan harinya, Dokcho kembali mendapatkan tugas dari kelasnya. Kali ini ia diberikan peta oleh Lin untuk sampai ke tempat yang dituju. Namun saat sudah lama berjalan, Dokcho merasa aneh dengan tempat tersebut. Dan benar saja tiba-tiba ia diserang oleh beberapa orang dari klan Warna Murni. Sialnya lagi, kekuatan Dokcho kembali tidak dapat digunakan untuk saat itu. Beruntungnya di saat ia terpojok, muncul seorang pria aneh dengan memakai topeng menolong Dokcho. Di sana ia meminta Dokcho untuk menyerahkan batu meteor yang ia ambil. Ia mengatakan kalau batu tersebut akan digunakan untuk mendapatkan naga biling. Naga biling sendiri adalah salah satu dari 3 pusaka yang digunakan oleh Feng Tian untuk menciptakan medan pertahanan Tianwu, serta juga bisa digunakan untuk membuka segel yang ada di tubuh Dokcho. Sebenarnya belum diketahui apa motif dari si pria bertopeng ini. Anehnya saat mereka kembali dikepung oleh sekelompok klan Warna Murni, ia menyuruh Dokcho untuk menelan batu tersebut agar kekuatan Dokcho kembali pulih. Dan benar saja setelah Dokcho menelan batu tersebut, seketika ia dapat mengalahkan kelompok yang mengepungnya. Sementara Bailang, dirinya yang curiga dengan si pria bertopeng tersebut, mencoba untuk menangkapnya. Sayangnya pria tersebut telah berubah menjadi boneka. Ia pun bermaksud akan melaporkan hal tersebut kepada si tetua klan. Di tempat lain, ketika Dokcho, Zifeng, dan si pria berjubah akan kembali ke akademi, tiba-tiba mereka diserang oleh si pemimpin klan Warna Murni yang bernama Baichuan. Jika dilihat, ia adalah orang yang sangatlah kuat. Bahkan ia dapat mengalahkan si pria berjubah dan Zifeng dengan sangat mudah. Sama seperti yang lainnya, tujuannya kemari adalah untuk mendapatkan batu meteor. Ia memaksa Dokcho untuk menyerahkannya. Namun karena Dokcho tetap kekeh mempertahankan batu tersebut, terpaksa Baichuan pun akan mengambilnya dengan kekerasan. Ketika itu tak ada seorang pun dari mereka yang dapat menandingi kemampuan dari Baichuan. Ditambah dengan kedatangan 2 anak buah Shuya, dirinya menjadi lebih mudah untuk mendapatkan batu tersebut. Namun saat Baichuan ingin membunuh Dokcho dan yang lainnya, tiba-tiba kedua anak buah Shuya tadi menolong mereka. Rupanya mereka berdua ini sejak awal hanya berpura-pura. Lalu Dokcho dan yang lainnya pun menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Singkat cerita, setelah kebusukan klan Warna Murni telah diketahui oleh tetua kuil Tianwu, Baichuan dan anggota klannya segera dibubarkan serta dicoploskan ke penjara. Nah, mungkin kalian bingung mengapa anak buah Shuya ikut ditangkap juga. Sebenarnya mereka ini berasal dari klan Warna Murni. Namun entah kenapa diam-diam lebih memilih untuk menjadi anak buah dari Shuya. Lalu batu meteor yang ditemukan kembali diserahkan kepada tetua oleh Guru Duyin. Setelah melihatnya, si tetua merasa heran. Ternyata batu tersebut adalah batu palsu, sedangkan yang asli sudah diserahkan kepada Dokcho oleh si pria bertopeng, sekaligus memintanya untuk menjaga baik-baik benda tersebut. Sementara itu, si pria berjubah kembali ditemui oleh Shuya untuk menanyakan keadaan dari Dokcho. Ia menyuruh si pria berjubah agar terus melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, karena Dokcho adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membangkitkan kuil Mu kembali. Lalu pada keesokan harinya, berhubung kelas akademi sudah berada di semester akhir, mereka diberitahu kalau nanti bakalan ada ujian yang menentukan kelayakan mereka naik ke tingkat selanjutnya. Untuk itu, Guru Duyin meminta kepada para murid agar melatih kemampuan mereka lagi, terutama penguasaan pada teknik tingkat rendah. Terlihat di sana hampir semua murid sudah mampu menguasai teknik dasar. Sedangkan Dokcho, entah dirinya yang sudah kehabisan tenaga, ia hampir pingsan saat melepaskan kekuatannya. Guru Duyin pun akhirnya menyuruh Dokcho untuk istirahat, sekaligus memberikan motivasi agar terus melatih tubuhnya. Namun jangan terlalu memaksa, karena hal tersebut akan berakibat buruk pada kesehatan Dokcho. Setelah mendengar hal tersebut, Dokcho pun merasa tak bersemangat lagi untuk berlatih. Setiap ia memaksa kekuatannya keluar, tubuhnya tidak akan sanggup menahan. Tapi ia juga tidak ingin menyerah. Lalu di tengah keterpurukannya, Dokcho pun teringat dengan pusaka legendaris naga biling yang dapat mengembalikan kekuatan spiritualnya. Akhirnya ia memutuskan mencari pusaka tersebut di sebuah tempat.
Di sana ia kembali bertemu dengan si pria bertopeng yang sudah menduga kalau Dokcho bakalan datang. Lalu berkat panduan dari si pria bertopeng dengan menggunakan batu meteor, mereka pun dapat membuka gerbang di mana pusaka tersebut disimpan. Namun sebelum itu mereka harus melewati para penjaga yang akan menyerang mereka. Beruntungnya berkat bantuan dari si pria bertopeng, Dokcho dapat memasuki tempat tersebut sekaligus menemukan pusaka yang dimaksud. Ketika Dokcho menyentuhnya, seketika benda tersebut pun bersinar terang, yang membuat satu medan dari pertahanan Tianwu menghilang. Setelah itu kekuatan Dokcho pun aktif kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Berhubung pada pagi harinya Dokcho akan mengikuti ujian semester, ia pun segera pergi ke tempat akademi. Di sana terlihat sudah banyak para murid yang berkumpul untuk melaksanakan ujian tersebut. Mereka diminta untuk bertarung sesuai lawan yang akan ditentukan. Satu persatu dari para murid maju untuk melaksanakan duel tersebut, termasuk Zifeng yang akan berhadapan dengan pengguna elemen tanah bernama Xiolong. Awalnya Zifeng terlihat hampir kalah. Untungnya berkat strategi miliknya, ia dapat memenangkan ujian kali ini. Tak berapa lama kemudian tibalah giliran Dokcho yang akan berduel. Beruntungnya ia masih sempat untuk datang, dan lawan yang akan ia hadapi adalah pengguna pedang yang dikatakan cukup kuat. Terlihat ia dapat mengayunkan pedang yang ukurannya lebih besar daripada tubuhnya. Namun di hadapan Dokcho, orang tersebut hanyalah mainan yang dapat dikalahkan Dokcho dengan sangat mudah. Semua orang pun seketika terkejut melihat kejadian tersebut. Namun sayangnya Dokcho harus kembali pingsan akibat terlalu kelelahan. Sementara itu akibat salah satu medan pertahanan Tianwu telah menghilang, Suya pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menyelinap dengan membawa beberapa anak buahnya. Setibanya di tempat ujian di mana semua murid berkumpul, mereka pun segera melakukan penyerangan. Beberapa murid pun harus terluka cukup parah, termasuk Zifeng yang harus terkena serangan Suya untuk melindungi Dokcho. Saat itulah tetua kuil Tianwu datang. Rupanya tetua tersebut bukan orang biasa, melainkan Raja Eodomon yang bernama Feng Tianqing. Seketika hal tersebut pun membuat semua orang kaget. Ternyata Feng Tianqing sudah menduga kalau Suya bakalan muncul. Ia sengaja membiarkan kubah pertahanan Tianwu terbuka agar menarik Suya keluar. Setelah itu pertarungan mereka pun terjadi. Terlihat di sana Feng Tianqing dengan mudahnya mampu mendominasi pertarungan sampai memaksa Suya untuk menggunakan wujud yang lebih kuat. Di tengah pertarungan entah jurus apa yang dikeluarkan oleh Feng Tianqing, tiba-tiba wujudnya kembali muda. Seketika hal itu pun memaksa Suya kembali untuk meningkatkan level kekuatannya. Walaupun kekuatannya telah meningkat, faktanya Suya bukanlah tandingan dari Feng Tian. Hanya dengan sekali serangan dirinya pun dapat dipojokkan. Namun saat Feng Tian akan membunuhnya, ia malah menggunakan si pria berjubah sebagai sandera. Ia mengancam Feng Tian akan membunuh si pria berjubah jika tidak menyerahkan Dokcho kepadanya. Dan di sini Suya mengungkapkan kalau si pria berjubah adalah satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga Hua, yang mana keluarga ini adalah pengguna elemen tanaman berduri. Mengetahui hal tersebut, Feng Tian pun cukup kaget. Untungnya si pria berjubah cukup cerdas dengan menahan Suya menggunakan kekuatannya. Sampai pada akhirnya Suya pun dapat dikalahkan. Sementara Feng Tian sendiri harus kembali ke wujud asalnya yang terlihat begitu kelelahan. Namun masalah masih belum selesai. Tiba-tiba saja ia ditembak oleh Nona Wenho yang merupakan direktur dari Akademi Tianwu. Rupanya Nona Wenho ini adalah anak Raja Naga dan kehadirannya di akademi adalah untuk membebaskan ayahnya yang telah tersegel. Bertahun-tahun ia menyamar untuk mendapatkan informasi tersebut. Sampai pada akhirnya ia pun menemukan tempat di mana ayahnya disegel, yaitu di dalam tubuh seorang pemuda bernama Dokcho. Setelah mengetahui hal tersebut, ia pun mulai melakukan rencana, dan salah satunya adalah mendapatkan naga biling serta membuka kubah penahan dari kuil Tianwu dengan membujuk Dokcho menggunakan boneka yang telah ia buat. Dan hal ini menjelaskan mengapa si pria bertopeng berubah menjadi boneka ketika Bailang menangkapnya. Sementara itu di dalam alam bawah sadar Dokcho, ia nampak kaget melihat Raja Naga yang telah terlepas. Di sana ia berusaha menangkap Dokcho supaya dapat mengendalikan tubuhnya. Seketika Dokcho yang awalnya pingsan tiba-tiba terbangun dengan dipenuhi aura kegelapan. Untungnya hal tersebut tak bertahan lama karena tubuh Dokcho bakalan pingsan jika terus dipaksakan.
Namun tak berselang lama klan warna murni yang dipimpin oleh Baichuan tiba-tiba muncul memperburuk situasi. Rupanya sejak awal mereka telah bersekongkol untuk mendapatkan tujuan masing-masing, di mana Baichuan ingin mengambil alih Akademi Tianwu. Setelah itu mereka pun lalu pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui namanya. Namun jika melihat keadaannya, tempat tersebut seperti bekas pertempuran. Di sana mereka meletakkan tubuh Dokcho yang pingsan di dalam sebuah ruangan. Sementara Feng Tian dan yang lainnya juga bergegas ke tempat tersebut. Di sisi lain, Xiao Yi yang berhasil kabur dari serangan klan Mu menaruh curiga kalau Lin telah bersekongkol dengan mereka. Rupanya hal tersebut memang benar. Namun Lin melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Ia hanya tidak ingin Xiao Yi terluka jika terus berada di samping Dokcho. Sebab Dokcho akan terus diburu oleh klan Mu untuk mengambil Raja Naga yang tersegel di tubuhnya. Mendengar hal itu, Xiao Yi merasa kecewa dengan Lin. Menurutnya Lin hanyalah seorang pengecut karena tidak berani menantang kebangkitan Raja Naga. Lalu ia pun pergi meninggalkan Lin di sana. Sementara itu, di tengah kebangkitan Raja Naga, Feng Tian beserta rekannya yang sudah tiba di tempat segera melakukan pertarungan. Hal itu pun mengakibatkan tak adanya penjagaan terhadap Dokcho, sehingga si pria berjubah dapat diam-diam menyusup ke tempat tersebut. Terlihat di sana keadaan Dokcho sangat parah baik dari luar maupun di alam bawah sadarnya. Lalu dengan kristal miliknya si wanita mencoba masuk agar bisa menolong Dokcho. Dan dari situ barulah Dokcho menyadari kalau wanita yang menolongnya adalah pria berjubah yang sebelumnya menjadi rekan satu timnya. Pada akhirnya dengan sekuat tenaga Dokcho mencoba membantu si wanita mengalahkan Raja Naga. 什么？幼童小技。 交给我。有劳了。小心！让你们见识一下真正的绝望。有意思，你们的表现不错。 Namun sekuat apapun kombo kekuatan dari mereka, Raja Naga sangatlah susah untuk ditaklukkan. Pertarungan tersebut pun hampir membuat Dokcho mati. Beruntungnya ia sempat mengeluarkan medan pertahanan. Dengan kekuatan yang tersisa, Dokcho mencoba kembali mengalahkan Raja Naga seorang diri. Namun siapa sangka Raja Naga malah menyerap hampir seluruh kekuatannya, bahkan membuat dirinya menjadi semakin kuat. Hingga pada akhirnya si wanita pun harus tewas setelah terkena serangan mematikan dari Raja Naga. Kesedihan pun mengalir dalam diri Dokcho. Ia tak menyangka dia akan pergi secepat itu, padahal mereka baru saja saling mengenal. Lalu setelah si wanita menghilang, Dokcho yang sangat marah melepaskan seluruh kekuatannya sehingga menimbulkan aura yang begitu kuat. Pada akhirnya ia kembali melakukan pertarungan dengan Raja Naga yang membuat Raja Naga sama sekali tak berdaya. Namun di saat Raja Naga dapat ia kalahkan, tiba-tiba kekuatannya memudar. Hal itu pun memaksa Dokcho untuk mengalahkan Raja Naga dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, mati-matian Dokcho bertarung dengan Raja Naga. Beruntungnya Dokcho masih bisa bertahan. Ia menggunakan segel yang ditanam pria berjubah sebelumnya untuk membiarkan dirinya terbunuh dari luar, yang mana hal itu juga akan membuat Raja Naga terbunuh.
Setelah diketahui Raja Naga telah terbunuh, akhirnya pertarungan pun berakhir. Namun tak kenapa Dokcho dapat kembali bangun, dan ia begitu kaget setelah melihat si wanita juga kembali hidup. Di sana ia mendapatkan kecupan hangat dari si wanita dan juga memperingatkan Dokcho agar tidak membeberkan identitasnya sembarangan, sebab sekarang segel yang ia gunakan jauh lebih kuat. Rupanya alasan Dokcho masih hidup karena segel yang ditanam oleh si wanita sebelumnya masih belum kuat, yang berarti Raja Naga juga masih hidup. Kemudian sebelum ia pergi, si wanita pun memberitahu kalau namanya adalah Lan Robin. Lalu si wanita pun pergi menemui Feng Tian. Di sana Feng Tian berterima kasih kepada Lan Robin karena berkat dirinya Raja Naga dapat disegel kembali, dan film pun akhirnya selesai. 亲自出马了，一群废物。